Bagi mereka yang menyadari bahwa ujian itu ada yang khair, ada yang syar, ada yang baik, ada yang buruk. Bisyari, bahkan didahulukan oleh Allah, bisyari, yang enak, yang gak enak, tapi kemudian wal khairi, dan yang baik. Kegagalan kita sering menyebut ujian, padahal kesuksesan juga ujian, gitu ya. Sakit kita sering menyebut ujian, padahal sehat juga ujian. Miskin kita sering menyebut ujian, padahal banyak orang diuji kaya justru dia tidak lulus, gitu. Maka yang terbaik bagi kita ya, yang menghadapi ujian itu, kita bertanya harus seperti apa kita diuji ini, kan? Harus seperti apa? Tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertanya kepada Allah itu tidak saat sedang diuji lalu kita tanya, Allah, saya harus bagaimana, gitu. Tapi kita sudah mempelajari panduannya dari Allah. Harus seperti apa bersikap. Ya. Kenapa? Karena istilahnya dia, Al-Quran itu Allah turunkan sebagai panduan mitigasi kehidupan kita. Kalau kita kaya harus bagaimana, saat miskin harus seperti apa, diberi kaya harus seperti apa, jatuh miskin harus bagaimana, gitu ya. Ada satu statement dari Anies Baswedan, kata beliau, katakanlah kepada masalah, aku punya Allah. Jangan terlalu sering mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah. Ya. Saya renungin apa namanya kata-kata ini menarik juga gitu. Kalau kita sebentar-bentar, ya Allah, aku punya masalah sakit, aku kurang uang, gitu kan, aku dihina orang, seolah kita belum pernah mendengar panduan Allah. Bagaimana panduan Allah saat kita dihina? Bagaimana panduan Allah harus seperti apa yang Allah inginkan dikala kita nggak punya uang, gitu. Dikala kita punya problematika. Yang harus kita lakukan bagi orang yang beriman yang sudah dipandu Quran, justru kita akan mengatakan kepada ujian yang sedang kita hadapi, aku punya Allah yang telah memanduku harus bagaimana. Ya. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal. Ya. Yang personal itu yang kita hadapi secara pribadi. Ya. Apa yang sedang kita hadapi pribadi? Ya, perut lapar, pribadi kita. Apa namanya, uang kita dicopet, itu problem pribadi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada problem pribadi, ya, problematika pribadi yang terjadi, dia selalu bersabar, memaafkan. Ya, dikala problem itu muncul dari orang lain, ia maafkan. Rasulullah SAW pernah dicekik sama Badui. Dia pakai sorban begini, tahu, dicekik sama Badui. Ya. Sampai Abu Umar marah, kata Rasul, biarkan, berikan dia apa namanya gandum yang ia minta, baru kemudian dilepas oleh orangnya.
memaafkan. Rasulullah bersabar memaafkan. Terjadi problem pribadi. Tetapi pada saat Rasulullah SAW mendengar informasi bahwa ada wanita muslimah di pasar yang jilbabnya, abayanya ditarik sama orang Yahudi sampai terbuka. Sampai wanita ini bilang, wah Islamah. Ya. Wah Islamah itu menjerit minta tolong tentang keislaman dirinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mendengar berita itu, menyiapkan pasukan untuk menyerang Bani Qainuqa. Memberi pembelajaran kepada mereka. Kenapa? Karena telah mengganggu Islam. Ya. Padahal orang ini nggak terlalu dirugikan wanita ini. Ya, cuma ini sudah menghinakan Islam. Ya. Nah ini contoh bagaimana pada saat ada satu problem yang menimpa orang lain dan kemudian dilihat dari kacamata komunal, ini penghinaan terhadap Islam, bukan permasalahan dia lagi pakai jilbabnya, tapi ini sudah penghinaan terhadap Islam. Maka Rasulullah SAW menyelesaikan problem seperti itu, dia mengirim pasukan. Rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa hari-hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hari-hari pada zaman Bani Israel. Wilayah mereka, daerah mereka itu disantronin, dijajah, diganggu oleh pasukan Jalut. Ya, oleh pasukan Jalut. Bani Israel ini yang hidup setelah zaman Nabi Musa. Ya, itu ada nabi-nabi setelah Nabi Musa. Mereka punya problem. Daerahnya mau dicapok, mau dijajah, dikangkamin oleh pasukan Jalut. Ya. Allah menceritakan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 246, 247. Mereka punya kesimpulan bahwa untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan kehidupan komunal kita dari para penjahat yang pimpinannya itu Jalut, kita butuh pemimpin yang bisa menyelamatkan mereka dari kejahatan Jalut itu. Bahasanya gini, mereka berdoa meminta kepada Nabi-nya. Idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Coba angkat seorang malikan, seorang raja, nuqatil fisabilillah, yang memimpin perang. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kata Nabi itu, ini bukan hanya permasalahan pemimpin, tapi permasalahannya apakah kalian mau ikut berperang, mempertahankan hak-hak kalian, ya, mempertahankan negeri kalian dari serangan musuh. Mereka menjawab, qalu wa malana la nuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata mereka, apa alasan kami tidak ikut perang? Sementara kami ini telah terusir dari daerah-daerah kami dan anak-anak kami. Tapi kata Allah, diceritakannya bahwa setelah falamma kutiba alaihimul qital, telah ada waktunya untuk berperang, mereka malah berpaling kecuali hanya sedikit saja.
Saya ingin angkat ini, memang ini kisahnya perang, ya. Tapi yang saya ingin ibrahnya adalah bahwa ada kontestasi, ya, yang sekarang sedang ada di negeri kita, ya. Pergantian kepemimpinan. Ya, ini saya tidak sedang menjelaskan capres atau partai tertentu. Saya ingin menjadikan ayat ini sebagai panduan kita dalam menghadapi problem. Ya. Memang pemilu problem, Ustaz. Gimana nggak problem? Triliunan loh uang kita, uang negara kita dipakai untuk membiayai pemilu. Kalau uang negara untuk membiayai pemilu itu, triliunan itu, dipakai untuk beli susu, dibagiin atau salaut, gitu kan. Kalau dipakai untuk membangun jalan, udah berapa puluh ribu kilometer. Tetapi ini adalah salah satu kesepakatan warga negara, pemerintahannya, untuk mengevaluasi kepemimpinan dan menggantinya atau melanjutkannya, gitu kan. Dan alhamdulillah kita berada di sebuah negeri yang seluruh rakyatnya bisa bermimpi jadi pimpinan tertinggi, jadi presiden. Coba yang kerajaan, yang bisa mimpi jadi raja siapa? Ya anak raja doang. Anak raja pun nggak semuanya. Kalau anak raja itu ada 12, ya, atau anak laki-laki yang pertama doang yang bisa bermimpi jadi raja. Yang lain nggak bisa. Kenapa? Tapi kita, seluruh rakyat, siapapun, anak siapapun, selama dia WNI, dia bisa bermimpi menjadi pemimpin, menjadi presiden di Indonesia. Ini indah. Dan kita sedang ada dalam satu tahap di mana calon-calon pemimpin kita, ya, itu sudah ditawarkan, sedang ditawarkan, ya. Jadi kita ini sekarang ini seperti Bani Israel yang meminta kepada nabinya, tolong utus kepada kami seorang malikan, seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan problema kami. Problemanya apa? Problemanya adalah bahwa kaum Jalut, pasukan Jalut, mengancam kehidupan kami, bahkan akan menjajah, menghabisi kami. Maka ini harus ada pemimpin yang membawa agar kami bisa mengalahkan pasukan Jalut itu. Bapak Ibu rahimahullah, kita ini sedang dipertontonkan betapa triliunan uang negara dikorupsi. Walaupun siapa koruptornya masih belum bisa dipenjara. Tapi hampir semua politisi, hampir semua negarawan mengakui bahwa negeri ini sudah bahaya laten korupsi. Cuma orang-orang yang tidak mau peduli saja yang mengatakan, keun baelah korupsi ge menang BLT ieu. Keun baelah loba korupsi ge baheula mah teu aya tol ka urang ayeuna mah aya. Keun baelah korupsi ge masih bisa naik haji ieu. Ini skeptis. Itu. Pada saat para ahli planologi, ya, para saat ahli sosiologi, ahli ekonomi, ya, apalagi tentang perpolitikan, negeri ini dalam bahaya, bahkan bisa menjadi negeri koloni
yang dijajah oleh negara lain. Tapi hampir semua sepakat NKRI harga mati. Semua sepakat. Cuma bagaimana mempertahankan NKRI ini? Dan apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Alhamdulillah semua terjawab dengan adanya undang-undang bahwa kepemimpinan dialih atau dipilih ulang per periode 5 tahunan dengan pemilu. Nah, kita ini lagi minta itu. Kita ingin belajar bagaimana Allah membimbing masyarakat Bani Israel kaidah dalam memilih pemimpin. Ya. Jadi gini, Bu. Kalau zaman Bani Israel dulu itu langsung ditawarkan, gak ada pemilu, gak ada pemilihan. Cuma menarik dialog yang muncul antara Nabi dengan umatnya. Pada ayat ke 247. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ya, saya sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa yang mimpin kalian menghadapi musuh Allah, musuh kalian yang di Jalut, itu namanya Talut. Namanya Talut. Karena mereka minta, maka dikirim oleh Allah. Dipilih seorang pemuda, ya, Talut, yang tidak mereka perkirakan. Kalau mereka berkata, begitu mendengar nama Talut yang diangkat menjadi pemimpin, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal ma'. Ada 3 keraguan, ada 3 konsep berpikir yang dimunculkan oleh masyarakat, ya, menghadapi pilihan atau tawaran pemimpin itu. Apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina. Yang pertama, di sisi mana dia punya kekuasaan terhadap kami? Ya, maksudnya dia tuh belum pernah mimpin kami kok. Ya, dia belum pernah mimpin kami. Dia tuh bisa menguasai kami di sisi mana gitu. Satu. Yang kedua, mereka mengira bahwa mereka itu lebih layak untuk menjadi pemimpin. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Dari sisi kedekatan dengan Nabi, dari sisi nasab, kami ini lebih layak, turunan raja. Nah, Talut nggak ada turunannya. Pengalaman jadi pemimpin nggak ada. Ya, mereka bilang begitu. Yang kedua, secara turunan nggak ada keturunan raja. Yang ketiga, walam yu'ta sa'ata minal mal, dan dia juga nggak punya harta. Orang miskin. Nah, ini sebuah kewajaran berpikir mayoritas masyarakat banyak. Pada zaman Bani Israel, mereka menilai 3 hal itu. Yang pertama dari sisi pengalaman, gitu kan? Yang dalam hal kerajaan memimpin. Yang kedua dari sisi keturunan, dan yang ketiga adalah dari sisi harta. Nah, bagaimana respon Nabi? Kata Nabi, Nabi berkata, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi
Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Diberi banding jawaban. Ya. Tetapi tidak menyangkal yang tiga tadi. Yang tiga tadi dari sisi apa? Kepemilikan harta, kemudian bibitnya, yang ketiga pengalamannya atau dibalik. Artinya itu juga penting, perlu dilihat, ya perlu ditengok itu silahkan. Tapi yang terpenting adalah yang pertama, innallaha astafahu alaikum. Allah telah memilih dia dari kalian. Ibu rahimakumullah, yang dimaksud dengan istafahu alaikum itu apa? Allah memilih Talut di antara kalian. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Talut itu sisi keimanan ketakwaannya paling bagus. Yang paling memungkinkan untuk membuat Allah ridho pada perjalanan kehidupan dirinya dan yang dipimpinnya. Ya. Jadi Al-Mustafa itu yang terpilih. Yang sedang dimunculkan adalah bahwa Talut itu layak untuk menjadi teladan. Apa? Keteladanannya. Gitu. Keteladanannya dalam sisi akhlak. Dalam sisi akhlak dia kepada Tuhan, akhlak dia kepada dirinya dan kepada masyarakatnya, sehingga dia layak sebagai Al-Mustafa. Nabi kita Muhammad SAW gelarnya apa, Bu? Al-Mustafa, ya, yang terpilih. Ya, bukan Mustafa kentang ini, Mustafa kentang. Ya, Al-Mustafa. Ya. Jadi rahimakumullah, ini panduan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, secara fitrah yang tadi kita hitung juga memang. Apakah dia punya pengalaman memimpin, apakah dia punya ada turunan ada tah raja gitu. Ya, yang ketiga apakah dia punya harta, punya kekayaan. Untuk dia tidak lagi membutuhkan untuk dirinya. Saat dia menjabat itu memang dia nggak membutuhkan harta, dia memang mau pengabdian. Ya. Walaupun dalam titik ini, rahimakumullah, kadang ada orang yang tidak kaya atau tidak sekaya orang lain, tapi dia sudah mencukupkan dirinya, siap untuk melakukan pengabdian. Ada orang yang kaya raya tapi masih kemaruk, ingin memajukan perusahaannya, ingin melakukan PT-nya, ingin melakukan ini. Sehingga masih korupsi juga gitu. Makanya pada saat ada strategi supaya PNS tidak korupsi, naikin gajinya, salah. Jaksa hakim supaya adil, supaya tidak korupsi, tidak mempan disogok, naikin gajinya, salah. Tetap aja gajinya naik, korup aja. Memang dia orangnya senang disogok, ya walaupun dinaikin gajinya, ya sogok kan masih jalan. Itu fakta kok. Ya, presiden-presiden yang dulu gitu kan, naikin gajinya supaya tidak korupsi katanya. Kenapa korupsi? Kenapa korupsi? Karena dia masih kurang. Udah dinaikin, korupsi juga. Ini korupsi ini bukan masalah karena dia miskin. Kenapa? Karena nafsunya tak terkendali. Gitu. Makanya supaya itu bisa dikendalikan, yang tiga ini yang dikatakan oleh Allah. Kenapa apa? Istafa, Mustafa, keteladanan. Keimanannya seperti apa? Gitu. Kemudian yang kedua apa?
yang menjadi ukuran. Wazadahu bastatan fil ilmi, dia diberikan oleh Allah kekuatan dalam ilmu. Kekuatan dalam ilmu. Ya. Ibrahimullah, Menteri Pendidikan, atau sudah dulu Bu ya, sekolah-sekolah itu yang ngajar di sekolah SD harus sarjana, betul? Lulusan SMA bisa nggak ngajar SD? Bisa, apalagi sertifikasi Bu ya. Bahkan saya pernah dapat apa namanya, sekolah yang TK itu yang ngajarnya harus sarjana minimal. Sarjana apa namanya? PAU. Ngajar SMP, ngajar SD sudah didorong agar sudah S2. Ngajar S2. Yo. Tapi anehnya jadi presiden persyaratannya cukup SMA. Iya. Ya, sekolah-sekolah negeri kan sekarang sudah mulai begitu kan. Ngajar biologi sarjana, biologi sarjana. Lulusan SMA ngajar biologi kan diterima. Nah, ini ngelola negara. Lulus SMA boleh kan. Tapi nggak apa-apa. Toh masyarakat disuruh milih. Milih. Ya. Tapi permasalahannya kita, apakah memilih pemimpin pada bastatan fil ilmi, sudah milih pemimpin karena punya kekuatan ilmu? Belum. Kita masih berkutat yang di atas 3 tadi. Apa? Walau yu'ta sa'atan minal mal. Miskin banget gitu. Tebairana naon nggak bagi-bagi. Baik. Jadi kenapa? Karena kepemimpinan itu butuh keilmuan. Ilmulah yang akan bisa mengendalikan. Dia harus bertindak seperti apa. Ilmulah yang memandu. Dia harus menjalankan amanatnya kayak apa. Nah, kalau dia kosong ilmu, gimana dia mau bisa memandu masyarakat? Bagaimana dia mau membangun sebuah negara? Jangan-jangan membangun diri dan rumah tangganya dia nggak bisa. Gitu. Kemudian yang terakhir, bastatan fil ilmi wal jismi, kekuatan secara fisik. Ya sudah uzur. Jadi pemimpin kekuatan fisik, kekuatan otak, kekuatan ruh. Ini alasan Allah kenapa memilih Tolut. Pelajaran pentingnya apa Ibrahim? Dulu Allah tidak menurunkan konsep wasyawirhum fil amri. Pada zaman Bani Israel tidak ada konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian. Konsep itu diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat mereka punya problem, ada musuh mau menjajah negerinya, sudah mulai nyantronin, sudah mulai mengganggu kehidupan negerinya, mereka datang kepada Nabi, "Hei Nabi, kita butuh pemimpin." Kata Nabi itu, kalau nanti sudah ada pemimpin dan nanti pemimpin ini ngajak kalian untuk mengusir penjajah, untuk melawan musuh, kalian siap enggak? Ikut membela, ikut memperjuangkan, ikut berkontribusi menyelamatkan negeri kalian. Siap enggak? Kata mereka, "Oh, kenapa enggak siap? Kami sudah merasakan kok. Itu hak-hak kami terzalimi. Kami tidak berhasil menyelamatkan hak-hak kami. Bahkan kami terpisahkan dari anak-anak kami." Sampai seperti itu.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, problema kehidupan kita seperti problema kehidupan masyarakat yang digambarkan oleh Allah pada Bani Israel ini, itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah karena adanya musuh yang ingin menghancurkan kehidupan, dan solusinya harus ada pemimpin yang membawa mereka keluar dari problematika kehidupan ini. Kita punya kok problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin di antara kita tidak lagi punya problem. Yang ada adalah bagaimana mempertahankan kehidupan kita sakinah mawaddah warahmah dalam berkeluarga. Lalu kemudian bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Mungkin kita-kita yang di majelis ini sudah selesai tingkat itu. Tapi Masya Allah, saat saya berkeliling, Allah Akbar, ada yang sudah sakit bertahun-tahun, ya, gak sanggup berobat, BPJS-nya nggak dapat. Gitu. Kita temukan yang seperti itu. Ada orang punya anak 4, nggak ada yang sekolah, padahal sekolah negeri gratis. Tapi kata mereka apa? Jauh Ustaz, ongkosnya perlu ongkos. Anak sekolah butuh jajan. Miris saya, ya. Kenapa kita tidak pikirkan ini? Nah, ini adalah problema kehidupan sosial kita. Belum lagi ada orang yang Masya Allah tidak punya salah, tapi dipermasalahkan, diadukan ke meja hukum, dan dia tidak punya daya upaya, mau nebus hukum, mau menebus dirinya dengan uang nggak punya. Masya Allah, saya bilang, ini orang harus mengadu kemana? Ya, ada saling memakan. Gitu. Nah, solusinya ini harus diselesaikan. Bagaimana penegakan hukum dengan sebaik-baiknya? Bagaimana pemerataan pembangunan? Bagaimana pemerataan kesejahteraan? Bagaimana anak-anak miskin terlantar dipelihara negara? Orang-orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Bagaimana bukti implementasinya? Bahwa seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya oke, ada bangunan sekolahnya. Tapi ini ada orang-orang seperti ini. Sekolahnya memang ada, tetapi ongkos ke sana mereka nggak punya. Harus pakai seragam. Seragam ada dari bos, ada. Gitu. Sebagainya banyak masalah. Berarti ini harus ada yang memperhatikan. Nah, siapa yang memperhatikan mereka? Alhamdulillah sebetulnya kita sudah menggunakan konsep Al-Quran. Problem kalian itu wasyawirhum fil amri, musyawarahkan dalam urusan kalian. Dan ternyata musyawarahnya sudah dibuat sedemikian indah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pilihan Allah itu yang disepelekan oleh masyarakat. Saat itu Bani Israel, tadinya mereka nggak mau. Tolut memimpin pasukan perang. Memang ternyata begitu lanjutan ayatnya, mereka dibawa berperang, hanya setengah dari yang harusnya ikut perang yang ikut berangkat. Sampai di perjalanan pun banyak yang ngalepoh, mopok. Walau kejauhan gak melanjutkan perjalanan. Sampai ada ujian, mereka mau melewati satu sungai, kata Tolut, sungai di depan kalian adalah ujian. Boleh minum tapi hanya gurfat, hanya sereguk saja, nggak boleh lebih dari itu. Apalagi berkali-kali, apalagi bawa sebanyak-banyaknya. Tapi di situ banyak orang aji mumpung ada.
gitu. Mumpung ada, mereka minum sebanyak-banyaknya, bahkan mereka bekal yang tidak patuh kepada Nabi, kepada Tolut tadi, ya, itu setengahnya. Jadi kalau ada 100 tinggal 50 setengahnya ditinggal 25, tinggal 25 orang kira-kira. Berontok lagi ya, orang yang tidak lulus ujian. Ini pelajarannya apa, Bapak Ibrahim? Kadang kita ditawarkan pemimpin, dan pemimpin itu ya akhirnya orang ada yang milih, ada yang enggak, ada yang nerima, ada yang enggak, gitu kan? Ada yang terima, ada yang enggak. Begitu mereka sudah menerima dan sudah mengakui sebagai pemimpin, lalu pemimpin itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan itu sebetulnya buat kebaikan masyarakat. Tapi ada masyarakat yang membalelo terhadap kebijakan kebaikan itu. Gitu. Saat kepemimpinan sedang berjalan, dan bila dia memimpin dengan baik, maka kita disuruh oleh Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita ikuti program pemerintah selama itu dalam kebaikan, ya, rasional, bermanfaat, gitu kan, seperti itu, visioner, diikuti itu. Nah, itulah yang akan lulus, dan akhirnya yang 25 orang ini, atau yang tinggal seperempat ini, itulah yang berhasil mengusir penjajah, mengalahkan Jalut. Nah, Ibu-ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi problem kehidupan yang sifatnya komunal. Jadi kita itu nggak bingung, ya, kita nggak bingung bagaimana kita menghadapi seperti ini. Banyak yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu dalam pemilu? Saya sih kan memberikan panduan begini. Latus alunna yauma idzin anin na'im, satu. Nah, itu pendek sekali panduannya, ayatnya udah kita hafal. Ya, kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang kalian dapatkan. Kalau belum dengar fatwanya apa, istafti qalbak, tanya nurani. Boleh apa enggak oleh nurani? Gitu. Cuman masalahnya kalau nuraninya sudah hilang, yang ada adalah nafsu, ya udah susah. Terus aluna yauma idzin. Kemudian yang kedua, panduan dari Allah yang ayatnya agak ke dalam, agak ke tengah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Kalau kalimat kita itu berisi kebaikan, maka malaikat raqib yang mencatatnya. Apabila kalimat kita itu berdampak pada keburukan, maka malaikat atid yang mencatatnya. Ya, para ulama bersepakat bahwa nyoblos itu adalah termasuk dari ma yalfidu min qaulin. Karena ucapan lafaz itu yang dimaksud adalah bisa saja hanya nunjuk tangan, nggak sampai nyoblos, dia nunjuk tangan. Ya. Pak, mana rumahnya si fulan? Ibu melihat dia mau membunuh orang itu Pak rumahnya. Nah, kita sudah kebagian dosanya, mau kalau kemudian orang ini sampai membunuh orang itu, kita ikut tunjukin, ikut tunjuk, memberikan isyarat, ngangguk aja. Bu, boleh nggak saya ambil itu? Padahal ibu tahu bahwa itu nggak boleh diambil. Ibu ngangguk gini, anggukan ibu telah melegitimasi sebuah kemungkaran. Ya kan? Kan anak-anak kita kalau gini udah enggak, dia nurut, kita gitu enggak. Ya. Udah enggak, dia enggak melakukan itu. Dan isyarat-isyarat kecil kita itu ada konsekuensinya. Dicatat oleh malaikat raqib atau dicatat oleh malaikat atid. Terakhir Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa kita bermusyawarah ini adalah beribadah untuk memberikan rekomendasi harta anak yatim diurus oleh siapa. Kata Umar bin Khattab, amwalud daulah ka amwalil yatam, ka amwalil yatam. Harta negara
adalah seperti harta anak yatim. Indonesia ini negeri yang kaya raya. Ya. Kita mau serahkan kepada siapa negeri ini? Harta di negeri ini mau dikelola oleh siapa? Uang pembangunan diarahkan, dialokasikan untuk kemana? Itu oleh Presiden dan DPR. Di kabupaten, provinsinya oleh DPRD dan kepala daerah. Nah, saat kita milih Presiden, milih DPR, milih bupati, gubernur, itu sebetulnya kita sedang memilih siapa wali harta anak yatim. Kalau ada anak yatim, ada seorang bapak, bahkan juga ibunya mungkin meninggal, hartanya banyak, ya. Lalu kemudian harta anak yatim ini, dan anak yatim masih kecil-kecil, belum ngerti harta. Nah, ini mau diurus, siapa yang ngurusnya ini? Dimusyawarahkanlah. Ada yang sangat ambisi ingin mengambilnya, dan track recordnya adalah zalim. Ya, lalu orang itu nyogok, minta bantuan, gitu kan? Orang-orang pilih saya, pilih saya, pilih saya. Kenapa? Karena dia akan mengambil harta anak yatim itu dosa. Seperti orang yang dikatakan Rasulullah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, dengan zalim, seperti orang yang makan api dalam perutnya. Kita merekomendasikan orang zalim mengurus harta anak yatim. Kita merekomendasikan orang tidak bertanggung jawab, track recordnya buruk, koruptor. Kita rekomendasi untuk mengelola harta negara, sama seperti kita merekomendasikan harta anak yatim diurus oleh orang zalim, orang tak bertanggung jawab. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah sudut pandang bagaimana kita bersikap terhadap ujian yang sedang Allah berikan. Jadi anteng aja gitu. Oh, ya ini Allah memberikan panduannya seperti ini. Siapa yang saya harus pilih? Panduannya Allah. Tapi kalau panduannya setan, panduannya nafsu, yang paling besar bayarnya itu yang saya pilih. Nah, repot nih kalau sudah masyarakat seperti ini. Mudah-mudahan masih banyak masyarakat, masih banyak orang-orang yang ngerti ngaji bahwa ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini adalah cara kita menyelamatkan negara, ini adalah cara kita menyelamatkan harta anak yatim yang disebut sebagai sebuah harta negara. Ini adalah cara kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Renungan tadabbur ayat-ayat tentang kepemimpinan yang ada dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nggak perlu tanya jawab ya, boleh jam 5:30. Atau mau ada tanya jawab? Nggak usah tanya jawab ya. Oke, karena udah sore, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah rahmatnya kepada seluruh anak bangsa di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang dikatakan oleh banyak orang sebagai sebongkah surga di dunia ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi walata umurina wa wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghalaa wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma asrif anna al-bala'a wal waba'a. Allahumma asrif anna al-waba'a wal bala'a wal fitan min baladina hadha khassah wa min buldanil mu'minina amatan. Allahumma amin fi biladina wa amin fi awtanina wa awtanil muslimin khususan fi Palestin. Allahumma shfi maradana wa maradahum. Allahumma qawwi imanahum wa qawwi imanana wa imanahum. Allahumma harril masjidil aqsa minal yahudi zalimin. Allahumma harril masjidil aqsa minal yahudi zalimin. Wansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.